I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ani Gita Yuana, Magister Ekonomi, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 dan di video ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas dengan tema perkembangan hadis palsu di era modern serta dampaknya bagi umat Islam yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Dan untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hadis palsu atau hadis maudhu. Hadis palsu atau hadis maudhu adalah hadis yang sengaja dibuat-buat dan didustakan atas nama Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi tidak pernah mengucapkan, melakukan, ataupun menetapkannya. Dalam ilmu hadis, hadis palsu termasuk tingkatan hadis paling rendah dan paling berbahaya karena mengatasnamakan Rasulullah secara tidak benar. Para ulama menjelaskan bahwa hadis maudhu bisa dikenali dari sanadnya. Terdapat perawi yang dikenal sebagai pendusta, matan atau isinya bertentangan dengan Al-Quran, akal sehat, atau hadis sahih. Tujuan pembuatannya ada kepentingan tertentu. Hadis ini tidak boleh diamalkan sama sekali, bahkan meriwayatkannya tanpa penjelasan hukumnya juga dilarang. Hadis palsu itu muncul dengan adanya beberapa sebab, diantaranya konflik politik. Misalnya pada Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya muncul kelompok-kelompok yang saling mendukung pemimpin tertentu, atau motif ekonomi atau duniawi seperti mencari popularitas, jabatan, atau keuntungan. Dan juga permusuhan terhadap Islam. Orang-orang tertentu sengaja merusak ajaran Islam dengan memasukkan hadis palsu. Perbedaan hadis maudhu, hadis sahih, dan dhaif, yaitu hadis sahih adalah hadis yang paling kuat dan paling terpercaya karena memenuhi syarat. Kedudukan dari hadis sahih ini bisa dijadikan dasar hukum dan juga pedoman hidup. Yang kedua, hadis dhaif atau dalam kurung lemah. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan, misalnya karena hafalan perawih kurang kuat, ada sanad yang terputus, atau perawihnya kurang dikenal. Kedudukannya yaitu sebagai ulama membolehkan untuk fadilah amal atau motivasi dalam ibadah dengan syarat tertentu. Yang ketiga, hadis maudhu adalah hadis yang dibuat secara sengaja, mengandung kedustaan atas nama Nabi. Seringkali ada perawih pendusta atau pemalsu. Ciri-ciri umumnya isinya berlebihan atau janji pahala sangat besar yang tidak masuk akal, bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis sahih, dan juga tidak memiliki sanad yang jelas. Kedudukan dari hadis maudhu atau palsu yaitu haram untuk diamalkan, haram juga disebarkan tanpa penjelasan. Di zaman sekarang, dakwah Islam makin berkembang karena pakai media sosial seperti WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Lewat platform ini, penyebaran dakwah jadi lebih cepat, luas, dan gampang nyampe ke banyak orang, apalagi di kalangan anak muda. Strateginya biasanya bikin konten yang menarik, durasinya singkat, dan bahasanya santai biar mudah dipahami. Jadi, dakwah nggak terkesan kaku, tapi tetap relat sama kehidupan sehari-hari dan nunjukin Islam itu damai. Instagram bisa dipakai buat konten visual kayak video pendek di Reels atau video grafis di Carousel, sama tanya jawab di Stories. TikTok lebih fokus ke video singkat yang langsung ke inti. Kadang pakai musik, tren, atau jawab pertanyaan netizen biar gampang viral. Kalau WhatsApp,
lebih ke penyebaran lewat grup atau status, kayak share pesan singkat, gambar, atau link kajian. Jadi lebih personal dan mudah dibagikan. Intinya, dakwah sekarang jadi lebih kreatif dan gampang menjangkau banyak orang lewat media sosial. Menjadi muslim yang cerdas di era digital berarti menyaring sebelum sharing. Konten agama yang diunggah dengan niat baik benar bisa menjadi amal jariah. Namun jika salah, bisa menjadi dosa. Sekarang banyak banget konten yang mengatasnamakan hadis. Jadi untuk kalian jangan langsung percaya atau membagikan, karena resiko penyebaran hadis palsu atau manipulasi konteks sangat tinggi, yang bisa berujung pada dosa jariah. Dan sekarang banyak banget kutipan Islami tanpa sumber yang beredar di media sosial. Walaupun anonim, kutipan kayak gini sering jadi penyejuk hati, motivasi, dan pengingat biar kita lebih dekat sama Allah. Contohnya, kutipan yang satu ini. Ingatlah Allah di waktu senggang, maka Allah akan ingat dengan engkau di waktu susah. Memang kutipan seperti ini nggak punya sumber jelas kayak ayat Al-Quran atau hadis, tapi tetap bisa diambil manfaatnya selama isi pesannya masih sesuai dengan ajaran Islam, seperti tentang tauhid, sabar, syukur, dan memperbaiki diri. Jadi, kita tetap boleh ambil sisi baiknya, tapi juga harus hati-hati dan nggak langsung menganggap itu sebagai dalil pasti. Saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama adalah contoh hadis palsu, dan materi kedua adalah dampak dari hadis palsu. Nah, contoh hadis palsu ini yang sering kali beredar, yang pertama adalah tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, yang dimana mayoritas ulama ahli hadis menilai hadis ini dhaif atau lemah, bahkan sebagian menyebutnya maudhu atau palsu. Yang kedua, barang siapa yang beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia seperti telah menunaikan haji dan umroh 2 kali. Yang dimana hadis ini palsu, yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Yang ketiga, berbicara di dalam masjid memakan kebaikan sebagaimana binatang memakan rumput. Yang dimana ini adalah hadis palsu yang banyak tersebar. Yang keempat, agama Islam dibangun di atas kebersihan. Ini adalah hadis palsu yang dimana tidak memiliki asalnya. Yang kelima, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, yang seringkali dikutip namun tidak memiliki sanad yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah materi kedua, yakni dampak hadis palsu. Ada 3 dampak dari hadis palsu. Yang pertama adalah kesalahan pemahaman agama, yang kedua penyimpanan praktik ibadah, dan yang ketiga potensi perpecahan umat. Dampak utama hadis palsu yang menyebabkan kesalahpahaman dalam agama, yang pertama adalah menyesatkan pemahaman agama, yang dimana hadis palsu seringkali menciptakan pandangan keliru tentang Islam, seperti memberikan janji pahala yang fantastis untuk amalan kecil atau sebaliknya, ancaman berat untuk perkara yang tidak melanggar syariat. Hal ini menyebabkan umat melakukan praktik ibadah yang tidak pernah diajarkan Nabi. Yang kedua, ketidakpastian dan kebingungan umat. Hadis maudhu menyebabkan kebingungan dalam membedakan ajaran yang syahih dan yang palsu, yang seringkali bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Yang ketiga, merusak citra dan ajaran Islam. Hadis palsu dapat memasukkan hal-hal yang bukan bagian dari Islam atau bid'ah ke dalam ajaran agama, seolah-olah itu adalah bagian dari syariat. Yang kedua, dampak hadis palsu terhadap praktik ibadah. Nah, yang pertama, timbulnya bid'ah
atau ibadah baru. Hadis palsu seringkali menciptakan ritual atau tata cara ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW yang dikenal sebagai bid'ah. Yang kedua, penyimpangan akidah dan syariat. Hadis palsu dapat menyimpangkan pemahaman umat tentang tauhid dan aturan agama yang berakibat pada praktik ibadah yang salah. Yang ketiga, amalan yang sia-sia. Karena dasar hukumnya tidak sah, maka ibadah yang dilakukan berdasarkan hadis palsu tidak akan diterima atau ditolak dalam pandangan syariat. Yang terakhir adalah dampak hadis palsu terhadap potensi perpecahan umat. Yang pertama, menciptakan dan mempertajam konflik kelompok. Hadis palsu seringkali digunakan untuk menjustifikasi klaim kebenaran satu kelompok dan merendahkan kelompok lain, yang berakibat langsung pada keretakan persaudaraan Islam. Yang kedua, mengaburkan pemahaman ajaran Islam. Hadis maudhu dapat menyesatkan pemahaman masyarakat awam mengenai ajaran Islam yang murni, menyebabkan perdebatan mengenai praktik ibadah yang sah, dan memicu keraguan terhadap ajaran yang benar. Yang terakhir, melemahkan semangat dan jiwa keislaman. Hadis palsu seringkali berisi janji pahala yang berlebihan untuk amalan ringan atau ancaman siksa yang tidak mendasar, sehingga merusak logika keagamaan dan melemahkan semangat untuk mempelajari hadis yang sahih. Di era media sosial, hadis mudah disebar, tapi tidak selalu dipahami dengan benar. Untuk menghindari kesalahan hukum, takwil gegabah, dan ekstremisme tekstual, ulama kontemporer menawarkan 3 pendekatan ilmu hadis. Yang pertama, pendekatan tekstual, yaitu memahami hadis dari teksnya, menjaga lafadz dan makna asli tanpa menambah atau menggeser makna. Yang kedua, pendekatan kontekstual, yaitu menempatkan hadis pada situasi, waktu, dan latar belakang ketika Nabi menyampaikannya, agar tidak menggeneralisasi peristiwa jadi aturan mutlak. Yang ketiga, pendekatan interdisipliner, menggabungkan ilmu hadis dengan tafsir, fikih, sejarah, bahasa, bahkan sains, sehingga pemahaman hadis utuh dan relevan dengan zaman. Untuk itu, penting prinsip tabayun. Tabayun berarti melihat kesahihan hadis, telusuri sanad dan matan, bandingkan dengan Al-Quran dan hadis sahih lain, serta jaga adab ilmu agar tidak mudah menuduh atau mengejek orang. Selain itu, pengecekan sumber hadis harus dilakukan secara serius. Cari hadis di kitab hadis klasik, bukan hanya dari meme dan postingan. Catat nomor dan rujukan kitab, lalu cek kembali kualitasnya, sahih, hasan, dhaif, atau maudhu. Perhatikan apakah isi hadis bertentangan dengan Al-Quran atau hadis sahih lain. Disinilah peran kunci ilmu sanad dan kritik hadis. Ilmu sanad menelusuri jalan periwayatan dari Nabi sampai penulis kitab untuk memastikan keaslian dan kualitas perawi. Kritik hadis terdiri dari 2. Yang pertama, kritik sanad, yaitu menilai keadilan dan kecermatan perawi. Yang kedua, kritik matan, yaitu menelaah isi hadis dari sisi akal, konsistensi dengan Al-Quran, dan indikasi keanehan atau pemalsuan. Dengan menggabungkan 3 pendekatan hadis, sikap tabayun, dan kritik sanad matan, umat bisa lebih selamat dari kesalahan hukum, penyebaran hadis palsu, dan pemahaman yang sempit atau ekstrim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi yang telah diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're